Pak Ustadz Agung Wirianto, apa tips berpuasa ini supaya kita nggak sekedar berpuasa? Ya, alhamdulillah. Setiap tahun harus yang pertama memang niat itu paling utama itu. Kemudian bisa menambah kajian atau membaca buku-buku kaitan dengan bagaimana mampu meningkatkan amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Terus bisa beraktivitas atau berkumpul sama orang-orang yang memang semangat terus ikut Ramadan kan. Nah, sisanya ya kita harus niatkan untuk setiap hari ada target-target yang harus kita upayakan. Kalau anak SD itu kan ada tuh pakai buku, nah itu juga bisa positif. Walaupun kita nggak perlu evaluasi itu, tapi kita ada niat, yuk tiap hari misalnya harus tilawah Quran ini berapa ayat, berapa surat, syukur mungkin bisa lewat 1 juz ya. Kemudian kalau taraweh ya tiap malam kita jangan sampai lepas, kemudian malamnya kita lanjutkan lagi misalnya kan gitu. Nah, terus terkait dengan yang lainnya tambah misalnya bersedekahnya ya, berbagi dan sebagainya itu. Jadi semua amalan itu kalau kita niatkan kemudian kita lakukan pelan-pelan ya insya Allah Punya nilai dan punya kebaikan. Kalau yang puasanya sia-sia apa tuh Ustaz? Biasanya karena ada puasa yang hanya sekedar fisik saja, sekedar menahan aja, tapi dia tidak menjalankan secara jiwanya gitu kan. Gimana tuh secara jiwanya? Artinya tetap secara akhlaknya ya ngomong yang kurang bagus, misalnya kan begitu. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban, hanya sekedar puasa saja, tapi sunah-sunahnya ya tadi tidak tilawah Quran, tidak sedekah, tidak Ramadan gitu ya. Jadi hanya sekedar ya ikut-ikutan, mungkin ada sekedar gitu ikut-ikutan ya penting Ramadan ikut puasa gitu ya. Tapi tidak tidak berbarengi dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Ini artinya tidak sempurna. Nah, artinya cuma sekedar dia menggugurkan kewajiban tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikhawatirkan. Gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak sempurna juga ya Pak Ustaz. Betul, karena kesempurnaan itu memang butuh pengorbanan. Amin. Butuh pengorbanan. Nah, kita bisa hadir istiqomah hari ini sampai dengan akhir Ramadan ini pasti karena di awal kita sudah ikut tuh ritmenya. Kalau ada orang-orang ujuk-ujuk datang di akhir itu biasanya ya pasti cuma sekedar ikut-ikutan aja gitu. Karena kenapa? Nggak mungkin totonya ada pemain, ada misalnya peserta yang ujuk-ujuk mau udah di tengah akhir masuk. Itu pasti ada seleksi. Nah, seleksi alam dan seleksi dalam beribadah ini pasti ada. Nah, kalau orang sudah dari awal ikut, kemudian istiqomah, nah kemudian diakhirin, itu pasti memang sudah ada pakemnya begitu. Nah, dia juga nggak mungkin ujuk-ujuk dapat semangat di akhir doang, kemudian dapat nilai kebaikan Lailatul Qadar dan sebagainya jarang. Jadi keberkahannya kecuali mungkin memang ada hidayah tertentu gitu. Nah, tapi kalau dalam normalnya pasti dia ada gitu, ada ritmenya gitu ya Pak Ustadz ya. Yang penting sesuai dengan tindakan dan iya, insya Allah gitu. Karena memang ya sunatullahnya begitu. Ya, memang nggak mungkin ada ujuk-ujuk. Kita juga pasti kalau orang Jawa itu nggak mungkin ujuk-ujuk nih, pasti ada sebab akibat. Jadi soleh baik ya, kecuali memang Allah putar hatinya yang tadinya nggak pernah kenal sholat atau masuk Ramadan dia langsung, nah itu lain persoalan. Bagi kita yang normal ya dalam sudah tiap tahun ya itu memang ada rangkaian tahapannya. Ya, gitu. Nah itu dan biasanya kalau tahapan itu dilalui itu biasanya enak nyaman gitu. Nah, karena memang agama ini turun juga bertahap. Nggak langsung aturan-aturannya ditegaskan, nggak mungkin juga langsung dakwahnya itu disampaikan langsung secara, jadi gitu, langsung sempurna gitu Ustaz ya. Juga turun kan bertahap-tahap gitu ya, bukan dalam satu buku diserahkan kemudian kita baca, bukan. Setiap momen peristiwa kejadian, nah itu ada tahapannya, ada kisahnya. Nah, itu kita belajar di situ. Siap. Terima kasih Pak Ustadz tipsnya Pak Ustadz. Semoga barokah. Sukses selalu. Sehat selalu ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Agung Wirianto ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz dicip-dicip makanannya. Amin. Terima kasih.